di manhaj Ahlus Sunnah. Akidah Imam Syafi'i manhaj salaf. Imam Syafi'i itu. Bagaimana dijelaskan juga oleh Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil dalam kitabnya Manhajul Imam Asy-Syafi'i fi Itsbatil Aqidah. Manhaj Imam Syafi'i dalam menetapkan akidah, 2 jilid. Jadi sudah disebutkan tentang akidahnya Imam Syafi'i, manhaj Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i setiap masalah, persoalan dalam masalah-masalah fikih yang menurut ahli hadis ini sahih, tapi aku berpendapat persoalan itu berbeda dengan pendapatku. Hadisnya sahih satu masalah, sedangkan aku pendapatnya beda, maka aku rujuk. Jadi aku buat pendapatku itu, aku rujuk pada hadis Nabi yang sahih. Apakah ketika aku masih hidup atau sudah mati? Maksudnya sudah wafatnya Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Sesudah wafatnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i tidak mau pendapat itu diikut yang salah itu. Maksudnya Imam Syafi'i tidak mau pendapatnya yang menyalahi sunnah Rasulullah diikut oleh umatnya, tidak mau. Diikut oleh orang-orang itu, tidak mau. Saya rujuk kepada hadis yang sahih itu. Jadi kalau ada persoalan itu ada hadisnya yang sahih, sedangkan aku pendapatnya berbeda dengan hadis yang sahih itu, aku rujuk, buang pendapatku. Ini harus dipahami oleh orang-orang yang mengikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Kemudian yang keenam, kata Imam Syafi'i, idza ra'aitumuni aqulu qawlan wa qad sahha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam khilafuhu fa'lamu anna aqli qad dhahab. Kata Imam Syafi'i, apabila kalian melihat aku berkata satu perkataan menyalahi hadis yang sahih dari Nabi, apabila kalian melihat aku berkata satu perkataan yang menyalahi hadis yang sahih dari Nabi, ketahuilah bahwasanya akal aku sudah hilang. Anna aqli qad dhahaba. Maksudnya, kata Imam Syafi'i, akunya orang yang waras, berakal. Tidak mungkin aku mau menyalahi sunnah Rasulullah. Kalau itu jelas sunnah Rasulullah, aku menyalahi juga, berarti akalku ini gak waras. Sudah hilang akalku. Ini peringatan, kalau sudah sunnah Rasulullah, ya kita ikut sunnah Rasulullah, kenapa ikut yang lain? Tidak boleh mengikuti yang lain. Ini keras ini termasuk yang keras dari Imam Syafi'i. Dianggap orang gila kalau orang tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Dianggap oleh Imam Syafi'i gila. Kalau aku ini berani menyalahi sunnah Rasulullah, aku gila. Tidak mungkin aku mau menyalahi sunnah Rasulullah. Tidak mungkin aku mau menyalahi sunnah Rasulullah, karena aku harus ikut sunnah Rasulullah. Kemudian kata Imam Syafi'i lagi yang ketujuh, kullu ma qultu fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli mimma yasih fa hadithun Nabi aula fala tuqalliduni. Setiap yang aku katakan dan ada hadis Nabi yang sahih menyalahi perkataanku, setiap yang aku katakan dan ada hadis Nabi yang sahih menyalahi perkataanku, maka hadis Nabi itu wajib diikuti. Hadis Nabi itu wajib diikuti. Hadis Nabi itu wajib diikuti. Janganlah kalian taklid kepadaku. Fala tuqalliduni. Janganlah kalian taklid kepadaku. Jadi setiap apa yang aku katakan, dan ada hadis Nabi yang sahih menyalahi perkataanku, maka hadis Nabi itu wajib diikuti.
Janganlah kalian taklid kepadaku. Jangan taklid kepadaku. Jadi ini 7 perkataan dari Imam Syafi'i sudah cukup bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran, bagi orang-orang yang mau mengikuti sunnah, bagi orang-orang yang ihtiram dan hormat kepada Imam Syafi'i, maka dia wajib mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Imam Syafi'i mengikuti sunnah, maka kita wajib mengikuti sunnah. Dan Imam Syafi'i orang yang paling jauh dari perbuatan bid'ah. Dalam saat benci kepada perbuatan bid'ah, Imam Syafi'i tidak mau berbuat bid'ah. Dan saat benci kepada orang berbuat bid'ah. Makanya Imam Syafi'i tidak mau diikuti pendapatnya yang dengan itu orang berbuat bid'ah. Jadi Imam Syafi'i sangat benci kepada bid'ah. Imam Syafi'i adalah orang yang teguh, kokoh berpegang kepada sunnah. Dan jauh dari perbuatan syirik, jauh dari perbuatan bid'ah Imam Syafi'i rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Cuma orang-orang yang menisbatkan dirinya mengikuti mazhab Syafi'i, kenyataan yang ada mereka berbuat bid'ah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, yang tidak dilakukan oleh Imam Syafi'i juga perbuatan itu. Mereka mengada-ada. Seandainya pun ada perkataan Imam Syafi'i, seandainya ada perkataan itu, dan ada sunnah yang sahih, Imam Syafi'i memberikan nasihat, buang pendapatku. Yang sekarang diikuti oleh kaum muslimin di mana-mana, itu pendapat Imam Syafi'i. Seandainya pun itu benar, seandainya benar terdapat dalam kitabnya, tidak boleh kita ikut, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Tidak boleh kalian ikut pendapatku. Tidak boleh kalian taklid kepadaku, tidak boleh. Jadi ini harus didengar oleh semuanya ini. Ya. Oleh ustaz, dai, ulama, imam, syekh, ini harus mendengar. Supaya mereka tidak taklid. Sebentar-bentar mengatakan ini kata Imam Syafi'i. Kita kan mazhabnya Syafi'i. Kita mazhab Syafi'i. Dari mana Imam Syafi'i menyuruh kita bermazhab mengikuti dia? Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan demikian. Jangan mengada-ada kata Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i menyuruh kita untuk mengikuti Al-Quran was sunnah. Gitu Imam Syafi'i. Tidak boleh kita taklid kepada Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i sendiri melarang. Bahkan dalam riwayat yang lain, apabila ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku ke tembok. Imam Syafi'i. Buang pendapatku ke tembok. Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i marah kepada orang-orang yang taklid. Selanjutnya yang terakhir, yaitu yang keempat, Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i. Dikatakan di sini wa amal Imam Ahmad fa huwa aktsarul a'immati jam'an lis-sunnah wa tamassukan biha. Adapun Imam Ahmad yaitu imam yang paling banyak mengumpulkan sunnah dan berpegang kepada sunnah. Dan Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Sampai kata Imam Syafi'i, kalau ada hadis yang sahih beritahu aku. Yang pertama, penjelasan Imam Ahmad bin Hanbal, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la tuqallid Malikan wa la Syafi'iyya wa la Al-Auza'iyya wa la Thawri wa khudh min haitsu akhadhu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, janganlah kalian taklid kepadaku. Jangan kalian taklid kepadaku. Jangan kalian taklid kepada Imam Malik. Jangan kalian taklid kepada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Auza'i dan Imam Thawri. Jadi janganlah kalian taklid kepadaku, jangan taklid kepada Imam Malik, janganlah taklid kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Auza'i, kepada Imam Thawri, wa khudh min haitsu akhadhu. Ambillah dari mana mereka mengambil dalil.
Kemudian yang kedua, kata Imam Ahmad, ra'yul Auza'i wa ra'yu Malik wa ra'yu Abi Hanifah kulluhu ra'yun wa huwa indi sawa' wa innamal hujjatu fil athar. Jadi pendapatnya Imam Auza'i, pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Abu Hanifah, semuanya pendapat, ra'yu. Dan di sisi aku semuanya sama. Jadi pendapatnya Imam Auza'i, pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Abu Hanifah, semuanya ra'yu. Semuanya sama di sisi aku. Hujjah itu, dalil itu fil athar. Hujjah itu, yang menjadi hujjah itu kita berpegang kepada athar. Kemudian yang ketiga, yang terakhir dari pendapat Imam Ahmad, kata Imam Ahmad, man radda hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala syafa halakatin. Kata Imam Ahmad, barang siapa yang menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia berada di tepi jurang kebinasaan. Maka ia berada di tepi jurang kebinasaan. Yaitu pendapat Imam Ahmad. Kemudian kata Syekh Albani, tilka hiya aqwal a'immati radhiyallahu ta'ala anhum fil amri bit tamassuki bil hadith wan nahyu an taqlidihim duna basiratin wa hiya min al wuduh wal bayan bihaitsu la taqbalu jadalan wala ta'wilan. Fa inna man tamassaka bi kulli ma thabata fi sunnati walau khalafa ba'd aqwal a'immah la yakunu mubayyinan li madhhabihim wala kharijan an tariqatihim bal huwa muttabi'un lahum jami'an wa mutamassikun bil 'urwatil wuthqa allati la infisama laha. Wa laysa kadzalika man taraka sunnata thabita li mujarradi mukhalafati liqaulihim bal huwa bidzalika 'asin lahum wa mukhalifun li aqwalihim al mutaqaddimah. Wallahu ta'ala yaqul fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Inilah perkataan para imam. Mudah-mudahan Allah meridhai mereka, memerintahkan kita untuk berpegang pada hadis-hadis Nabi yang sahih, dan mereka melarang dari kita mengikuti para imam itu, taklid kepada imam itu. Jadi mereka semua imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali rahimahumullahul jami' melarang kita untuk taklid kepada mereka. Ini sudah jelas. Tidak bisa lagi kita adakan diskusi untuk masalah ini atau mentakwilkan maksudnya perkataan ini begini. Sudah nggak perlu lagi. Sudah jelas perkataan ini. Tidak perlu lagi diperdebatkan. Tidak perlu lagi didiskusikan. Tidak boleh. Karena sudah jelas. Mereka melarang kita untuk taklid. Mereka menyuruh kita untuk mengikuti sunnah. Karena sesungguhnya orang yang berpegang kepada yang sahih dari sunnah Nabi, meskipun menyalahi perkataan imam, dia tidak dikatakan menentang imam itu, tidak. Karena mengikuti sunnah Nabi SAW. Tidak berarti dia keluar dari mazhab, tidak. Tetap dia mengikuti sunnah selama dia berpegang pada sunnah Nabi SAW. Bahkan orang yang berpegang pada sunnah dan meninggalkan perkataan imam, berarti mereka mengikuti sunnah Rasulullah dan juga mengikuti imam. Karena imam-imam ini mengikuti sunnah Rasulullah. Dan dia telah berpegang kepada tali yang kokoh yang tidak akan berpisah selama-lamanya. Demikian juga tidak bolehnya orang yang meninggalkan sunnah yang sahih. Ini sudah jelas sunnah yang sahih, tidak boleh kita tinggalkan karena semata-mata menyalahi pendapat imam. Bahkan orang yang menyalahi sunnah yang sahih karena mengikuti pendapat imam, dia telah durhaka kepada Rasulullah SAW. Dan juga dia durhaka kepada imam, karena imam menasihati mereka untuk ikut pada sunnah.
Dan juga mereka menyalahi perkataan para imam. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, tidaklah demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim dari apa-apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak dapati dalam diri mereka rasa haraj, rasa sempit dari apa-apa yang kau putuskan, dan mereka taslim dengan setaslim-taslimnya. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah An-Nur, surah 24 ayat 63. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintahnya, perintah Rasulullah, akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Jadi hendaklah mereka berhati-hati, orang-orang yang menyalahi perintahnya Rasulullah, sunnah Rasulullah, dia menyalahi sunnah Rasulullah, akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Karena itu dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, kata beliau, fal wajibu ala kulli man balaghahu amrul rasuli sallallahu alaihi wasallam wa arafahu ayyubayyinahu lil ummati wa yansahu lahum wa ya'muruhum bittiba'i amrih wa in khalafa dhalika ra'yun 'azimun minal ummah fa inna amra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahaqqu an yu'azzam wa yuqtada bihi min ra'yi ayyi mu'azzam qad khalafa amrahu. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, wajib atas setiap orang yang sudah sampai sunnah Rasulullah dan dia mengetahuinya, dia wajib menjelaskan kepada umat. Ini terutama guru-guru, ustadz, da'i, syekh, imam, ya, para muballigh yang dia sudah tahu sunnah Rasulullah, dia sudah pelajari dan dia sudah lihat dalam kitab-kitab tentang sunnah Rasulullah, maka dia wajib menjelaskan kepada umat, menasihati umat dan menyeru umat ini untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sunnah itu menyalahi pendapat umumnya kaum muslimin, kebanyakan kaum muslimin, meskipun sunnah itu menyalahi ra'yun azim, ada pendapat seluruh kaum muslimin, ada satu sunnah kemudian ditinggalkan oleh orang ini, ya, di Malaysia ini semua yang meninggalkan sunnah itu, kita sampaikan sunnah itu nggak ada masalah, karena perintah Rasulullah, sunnah Rasulullah itu lebih berhak untuk diagungkan, lebih berhak untuk diikuti dari siapapun orangnya. Apakah itu perintah syekh, perintah orang yang mulia, yang terhormat, tetap lebih mulia hadis Rasulullah SAW, lebih mulia sunnah Rasulullah SAW dari pendapat manusia. Ini penjelasan Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Jadi ini tentang perkataan para imam, dari 4 imam saya bacakan ini sebagai peringatan agar kita ini ittiba kepada sunnah Nabi SAW. Dan para imam menganjurkan kita untuk ittiba pada sunnah, dan mereka melarang dari taklid. Jadi mereka melarang, tidak boleh taklid kepada imam-imam itu. Kalau kita akan bawakan masalah sholat ini, yang jelas dalam masalah sholat ini tentang sifat sholat Nabi banyak menyalahi kebanyakan yang dilakukan oleh kaum muslimin, karena sholat mereka bukan berdasarkan dalil. Ada mereka sholat itu berdasarkan taklid, ada berdasarkan hadis yang dhaif, ada juga hadis yang maudhu, dan juga mereka melihat kepada kebanyakan orang, bukan kepada dalil. Maka kita sekarang ini belajar tentang sifat sholat Nabi berdasarkan dalil. Dan nanti mungkin akan ada orang berkata, kok sholatnya berbeda, kok lain. Bukannya kita lain, bukan berbeda. Kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan para imam demikian sholatnya.
Lantas yang dilakukan oleh kebanyakan orang gimana? Ya karena mereka taklid. Atau mereka hanya ikut-ikutan saja, tidak tahu dalilnya. Dari kecil mereka diajarkan seperti itu, ya sudah sampai tua ya seperti itu. Nggak pernah mau berubah dan tidak mau belajar. Belajar sifat salat Nabi sebentar, hanya beberapa jam saja, yang bermanfaat seumur hidup. Sekarang kita bahas yang ketiga, yaitu pembahasan kita yang pertama berarti tentang masalah sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari takbir sampai salam. Ini dijelaskan oleh para ulama tentang masalah salat ini. Dibahas tentang rukunnya, syaratnya. Antum bisa catat sebelumnya, sebelum kita masuk tentang syarat salat. Yang pertama al-Islam. Ini syurutus shalah. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, balik. Balik ini juga masih dipersisikan, sebab seandainya pun dia belum balik tetap sah salatnya. Yang keempat, bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Ini yang sebelah sini lampunya dinyalakan. Kemudian yang kelima, menjauhkan diri dari najis. Menjauhkan diri dari najis. Yang keenam, dukhulul waqti. Sudah masuk waktu. Yang ketujuh, menutup aurat. Yang ketujuh, menutup aurat. Yang kedelapan, niat. Yang kesembilan, menghadap kiblat. Yaitu 9 syurutus shalah yang disebutkan oleh para ulama. Kalau soal Islam sudah jelas, nggak mungkin orang yang non muslim diterima salatnya atau dia salat. Berakal, karena orang yang gila tidak masuk. Rufi' al-qalam, diangkat pena. Kemudian balik ini masih diperselisihkan. Karena apa? Sebelum zaman Nabi Nabi menyuruh kita salat, menyuruh anak kita salat 7 tahun. Dia sudah mumayyiz, sah, diterima salatnya. Seperti juga zaman Nabi ada seorang sahabat berumur 6 atau 7 tahun yang dia disuruh menjadi imam salat. Amr bin Salimah disuruh jadi imam salat. Kalau seandainya itu tidak sah, berarti makmumnya semua tidak sah. Istilah para ulama, man sahat salatuhu sahat imamatuhu. Barang siapa yang sah salatnya, sah juga untuk menjadi imam. Ya, tentang balik ini bukan merupakan syarat atau ketentuan, dia khilaf para ulama tentang ini. Walaupun yang lainnya semua sama. Tentang bersuci dari hadas kecil, hadas besar. Ya, orang ingin sholat harus bersuci dari hadas kecil, hadas besar. Kemudian harus menjauhkan najis. Ya, badan kita,
pakaian, tempat, itu harus suci dari najis. Jadi badan kita, pakaian, tempatnya juga harus suci dari najis. Kemudian sudah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu ya tidak sah. Orang sholat maghrib sekarang ini, ya tidak sah, belum masuk waktu. Ya, jadi harus masuk waktu. Kemudian menutup aurat. Orang telanjang nggak diterima sholatnya. Dan aurat laki-laki antara lutut sampai pusat. Tapi ketika sholat, sebagaimana contoh Nabi, meskipun itu auratnya laki-laki, tapi apakah Nabi dan sahabat melakukan yang demikian? Kecuali kalau ditakdirkan Allah, ditakdirkan Allah, dia di tengah hutan, tidak ada pakaian sama sekali, cuma hanya itu, dari lutut sampai pusat. Tinggal ditambah satu lagi, yaitu kain di atas pundaknya, ini. Kalau takdirkan nggak punya apa-apa. Tapi kalau di tempat yang biasa seperti itu, semua orang kan mengusir orang itu. Gimana sholat seperti ini? Hatta jangankan untuk sholat, dia masuk ke kantor juga atau kuliah mungkin diusir. Jadi menutup aurat. Kalau untuk perempuan, auratnya seluruh tubuh. Seluruh tubuh wanita itu aurat. Tidak boleh terlihat, melainkan yang boleh terlihat hanya muka dan kedua telapak tangannya. Tapi kalau dia menutup, memakai cadar, itu yang terbaik. Tapi untuk sholat terbuka mukanya. Dan itu dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Ketika sholat terbuka mukanya untuk wanita. Jadi semua tubuh wanita itu adalah aurat, termasuk kakinya harus ditutup. Jadi harus pakai kaos kaki. Makanya wanita itu memakai pakaian panjang, isbal, itu tidak ada masalah. Kalau untuk laki tidak boleh, haram isbal. Untuk laki tidak boleh, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Tidak boleh kainnya, gamisnya atau celananya melewati mata kaki, tidak boleh. Hukumnya haram. Untuk laki-laki tidak boleh. Celana, kain atau gamisnya melebihi mata kaki, hukumnya haram. Kata Nabi, ma'asfala minal qa'baini minal izari fapinnar. Setiap yang melewati mata kaki dari kain itu tempatnya di neraka. Dan hadisnya banyak, bukan satu. Ancaman kepada orang-orang yang memakai kain atau celana atau gamis melebihi mata kaki, hukumnya haram. Karena ada riwayat Abu Daud itu, ketika ada orang yang isbal musbil, disuruh mengulangi sholatnya. Tapi riwayat ini masih diperselisihkan. Ini dimasukkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Jadi untuk laki-laki tidak boleh isbal. Kalau untuk perempuan harus menutup auratnya, termasuk kaki harus tertutup bagi wanita itu. Jadi bisa dia kainnya bajunya itu lebih dari mata kaki, bisa juga dia memakai kaos kaki. Tapi harus dia menutup. Karena kaki aurat. Yang boleh terbuka hanya muka dan kedua telapak tangannya. Selanjutnya yang ke-8 yaitu niat. Niat ini juga sebagai syarat. Sebab Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu dilakukan dengan niat, dan seorang akan mendapatkan menurut apa yang ia niatkan. Jadi dia akan mendapatkan apa yang niatkan. Jadi kita harus niat. Niat ini tempatnya di mana? Di hati. Kata para ulama, an-niyatu mahalluhal qalbu dunal lisani bittifaqi a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan, bukan di mulut. Menurut kesepakatan seluruh ulama kaum muslimin, dan umumnya kaum muslimin. Sebab nawa yanwi niatan itu termasuk af'alul qulub, perbuatan hati. Af'alul qulub. Jadi bukan lisan. Dan tidak ada contoh dari Nabi. Nabi itu ketika mulai sholat, mau takbiratul ihram, Nabi membaca usolli fardul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Tidak ada dari Rasulullah. Tidak pernah ada. Tidak ada. Atau usolli fardul zuhri, usolli fardul asri, usolli fardul isya.
usolli fardhu subhi. Tidak ada dari Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah membaca usolli, tidak pernah. Kalau dikatakan ada, tunjukkan di kitab mana. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Aina dalil? Mana dalilnya? Kalau tidak ada, kenapa kita kerjakan? Oh ada, Imam Syafi'i mengucapkan. Di kitab mana Imam Syafi'i mengatakan demikian? Kitab mana? Coba lihat. Dari pertama sampai yang terakhir. Dari juz pertama sampai juz yang ke-8. Atau Ar-Risalah. Atau Al-Musnad. Mana Imam Syafi'i mengatakan demikian? Dalilnya mana? Jadi, itu bukan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berlepas diri dari muqallidin. Jadi, niat itu bagi di hati. Karena contoh Rasulullah atau sahabat yang sekian banyak, ada tidak sahabat mengucapkan usolli? Ini masalah ibadah. Ibadah kembalinya kepada contoh.